Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi, NIM 184301025. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 16, alternatif evaluasi dan seleksi pada perilaku konsumen. Hal pertama yang akan dibahas yaitu consumer choice and types of choice process. Yang pertama, konsumen mencari satu solusi optimal untuk suatu masalah dan memilih atas dasar itu. Yang kedua yaitu konsumen memiliki keterampilan dan motivasi untuk mencari solusi yang optimal. Yang ketiga, solusi optimal tidak berubah sebagai fungsi dari faktor situasional seperti tekanan waktu, definisi tugas, atau konteks persaingan. Berikutnya, types of consumer choice process. Pilihan afektif, pilihan berbasis atribut, dan juga pilihan berbasis sikap. Pilihan afektif mempertimbangkan beberapa merek produk. Sebagai konsumen yang berbelanja di toko lokal, satu contohnya yaitu suatu konsumen yang mencari merek kamera atau satu kamera menarik perhatiannya. Dia memeriksa, melihat garis dan tampilan keseluruhan. Menurutnya, menganggap bahwa produk tersebut sangat membosankan. Beberapa menit kemudian, ia memikirkan tentang kesan yang luar biasa yang akan dia buat dengan menggunakan kamera pertamanya. Yang kedua, yaitu pilihan berbasis atribut. Setelah berkonsultasi dengan internet untuk menentukan fitur apa yang paling diminatinya, konsumen tersebut membeli kamera tersebut di toko yang telah ia pilih. Yang berikutnya yaitu pilihan berbasis sikap. Menentukan produk yang dibutuhkan dengan mengevaluasi berbagai macam produk dari pengalaman orang lain atau individu. Evaluasi alternatif sebagai proses adalah suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya. Evaluatif kriteria. Pilihan berbasis atribut sangat bergantung pada perbandingan merek pada satu atau beberapa atribut. Atribut ini disebut kriteria evaluatif karena itu adalah dimensi di mana merek akan dievaluasi. Untuk kategori produk baru, konsumen harus terlebih dahulu menentukan level dari berbagai kriteria yang diinginkan. Misalnya, suatu konsumen yang membeli pegangan barbecue untuk pertama kalinya dan memiliki pengalaman terbatas dengan pegangan mungkin harus menentukan apakah dia lebih suka gas daripada arang, bentuk kubah atau tradisional dalam bentuk panggangan barbecue. Yang berikutnya yaitu membahas tentang nature of evaluative criteria. Karakteristik individu seperti keakraban produk dan usia, serta karakteristik situasional seperti tekanan waktu juga mempengaruhi jumlah kriteria evaluatif yang dipertimbangkan. Kriteria evaluasi biasanya dikaitkan dengan manfaat yang diinginkan, sehingga konsumen atau masyarakat menginginkan adanya flow rate atau kriteria evaluatif. Kriteria evaluasi dapat berbeda dalam berbagai jenis, jumlah, dan juga kepentingannya. Jenis kriteria evaluatif yang digunakan konsumen dalam sebuah keputusan sangat bervariasi, dari biaya berwujud dan fitur kinerja hingga faktor tak berwujud seperti gaya, rasa, fetis, perasaan yang dihasilkan. Juga adanya citra merek. Di sisi lain, pembeli atau konsumen harus pintar untuk melakukan evaluasi terhadap kriteria yang diinginkan.
Berikutnya yaitu measurement of evaluative criteria. Sebelum manajer pemasaran atau pengambil keputusan kebijakan publik dapat mengembangkan strategi yang baik untuk mempengaruhi keputusan konsumen, dia harus menekankan beberapa bentuk, yaitu kriteria evaluatif mana yang digunakan oleh konsumen. Kedua, bagaimana konsumen memandang berbagai alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga yaitu kepentingan relatif dari setiap kriteria. Oleh karena itu, seringkali sulit untuk menentukan kriteria mana yang digunakan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pilihan merek tertentu, terutama pada saat jika emosi konsumen atau perasaan yang terlibat. Ia bahkan lebih menjadi masalah ketika mencoba untuk menentukan kepentingan relatif yang mereka lampirkan pada setiap kriteria evaluatif. Determination of which evaluative criteria are asked. Pemasaran dapat menggunakan metode pengukuran, baik langsung maupun tidak langsung. Metode langsung mencakup menanyakan kepada konsumen kriteria apa yang mereka gunakan dalam pembelian suatu produk tertentu. Untuk menentukan kriteria yang digunakan konsumen dalam pengambilan keputusan produk tertentu, peneliti pemasaran dapat menggunakan metode pengukuran, baik langsung dan tidak langsung. Umumnya melibatkan dengan cara meminta konsumen melihat kemungkinan pasangan merek dan menunjukkan pasangan merek mana yang lebih mirip, mana yang paling mereka sukai, dan mana yang akan mereka konsumsi. Dengan begitu, para pemasar akan mengetahui apa saja yang diinginkan oleh konsumen, sehingga dapat menjadi batu loncatan untuk mempengaruhi para pesaing. Konsumen hanya memberi peringkat kesamaan antara semua pasangan alternatif, dan konfigurasinya persepsi diturunkan di mana kriteria evaluatif konsumen yang masih belum disebutkan namanya adalah dimensi konfigurasi. Determination of relative importance of evaluative criteria. Pendekatan pengukuran tidak langsung yang paling populer adalah analisis conjoint. Dalam analisis conjoint, konsumen disajikan dengan berbagai serangkaian produk atau deskripsi produk, di mana kriteria evaluatifnya sangat bervariasi. Individual judgment and evaluative criteria. Konsumen akan membuat perbandingan langsung seluruh merek pada fitur-fitur seperti harga, berat, dan kejelasan tampilan. Penilaian perbandingan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat. Akurasi penilaian individu. Penelitian menunjukkan individu yang biasanya tidak memperhatikan perbedaan yang relatif kecil antara merek atau perubahan atribut merek. Penggunaan indikator pengganti. Secara umum, indikator pengganti beroperasi lebih kuat ketika konsumen atau masyarakat tidak memiliki keahlian untuk membuat penilaian informasi sendiri. Ketika konsumen motivasi atau kepentingan dalam suatu keputusan rendah, dan ketika kualitas informasi terkait lainnya yang kurang. Pentingnya relatif dan pengaruh kriteria evaluatif. Pentingnya kriteria evaluatif bervariasi antara individu dan juga di dalam individu yang sama dari waktu ke waktu. Penggunaan situasi, konteks, kompetitif secara umum, dan juga efek iklan. Kriteria evaluatif hukum individu dan strategi pemasaran. Pemasar harus memahami kriteria evaluatif konsumen yang menggunakan produk mereka dan mengembangkan produk yang unggul pada fitur ini. Semua aspek dari komunikasi pemasar harus mengkomunikasikan keunggulan produk. Pemasar juga harus mengenali dan bereaksi terhadap kemampuan individu untuk menilai kriteria evaluatif secara kecenderungan mereka untuk menggunakan indikator pengganti. Nama merek juga merupakan pengganti yang kuat untuk kualitas.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.